Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tifanti dari kelas 2 D3 IPA dengan dosen pembimbing Rangga Asmara Eskom UCA. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas tentang praktikum 9 yang berjudul Creating Function. Tujuan belajar mendeskripsikan kegunaan function, membuat start function, memanggil function, menghapus sebuah function, membedakan antara prosedur dari function. Function adalah nama PLSQL block yang mengembalikan sebuah nilai. Function dapat disimpan di dalam database seperti objek skema untuk mengulangi eksekusi. Function dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi. Sintak membuat fungsi. Berikut ini merupakan sintak untuk membuat fungsi. PLSQL block harus mempunyai paling sedikit satu perintah return, seperti yang terlihat pada contohnya. Membuat fungsi. Berikut adalah gambar di mana ditunjukkan langkah-langkah untuk membuat fungsi. Membuat fungsi dengan menggunakan ISQL+. Masukkan perintah create function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Jalankan file script dari source code dan compile fungsinya. Gunakan use errors untuk melihat kumpulan error. Ketika berhasil di-compile, panggil fungsinya. Membuat fungsi dengan menggunakan SQL+, contohnya adalah sebagai berikut. Create or replace function getSal, PID in employees, employee ID, type return number is salary employees dot salary type sama dengan 0, begin select salary into salary from employees where employee ID sama dengan PID, return salary and get sal. Mengeksekusi fungsi. Panggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi PLSQL, buat variabel untuk menyimpan nilai kembali. Eksekusi fungsi tersebut, variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Mengeksekusi fungsi. Berikut inilah salah satu contoh untuk mengeksekusi fungsi. Load dan jalankan file getSalary.sql untuk membuat fungsi. Manfaat dari user-defined function dalam ekspresi SQL. Memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh atau tidak tersedia dengan SQL. Dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam cloud-aware untuk menfilter data seperti menentang untuk memfilter data di dalam aplikasi. Dapat memanipulasi karakter string. Contoh membuat fungsi pada ekspresi SQL. Seperti yang terlihat pada gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan bagaimana cara membuat fungsi pada SQL. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus membuat sebuah fungsi untuk menyimpan. Hanya menerima in parameter. Menerima semua tipe data SQL yang valid, bukan tipe data PLSQL yang spesifik sebagai parameter. Tipe data yang di-return merupakan sintak dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data PLSQL yang spesifik. Fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung DML statement. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi tidak diizinkan dalam sebuah fungsi. Berikut ini adalah contoh batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Di sini ditunjukkan sintaknya, bagaimana cara pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Menghapus fungsi. Menghapus fungsi penyimpanan dapat menggunakan sintak drop function name. Contohnya adalah sebagai berikut: drop function getSal. Pada sintak ini, fungsi getSal berhasil dihapus. Ketika berhasil dihapus, maka akan muncul warning sebagai berikut: function drop. Semua pemberian pada fungsi dicabut kembali ketika fungsi dihapus.
Sintak create or replace sama dengan menghapus atau membuat kembali fungsi. Pemberian hak pada fungsi ini sama dengan ketika sintak ini digunakan. Prosedur atau fungsi. Di sini terdapat sebuah gambar di mana di sini menunjukkan bagaimana sebuah prosedur dan bagaimana sebuah fungsi. Perbandingan prosedur dan fungsi. Prosedur mengeksekusi statement dari PL/SQL, sedangkan fungsi meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi. Prosedur tidak boleh ada return clause pada header, sedangkan fungsi harus ada return clause di bagian header. Prosedur boleh tidak ada satu atau banyak value, sedangkan fungsi harus mengembalikan satu value. Pada prosedur boleh deklarasi return statement, sedangkan pada fungsi harus terdiri dari paling tidak satu return statement. Keuntungan membuat penyimpanan prosedur dan fungsi. Salah satunya meningkatkan kinerja, mudah dalam maintenance atau perbaikan, meningkatkan keamanan dan integritas data, serta meningkatkan kejelasan kode. Kesimpulan, pada pertemuan ini Anda diharuskan sudah belajar tentang fungsi dari PL/SQL block yang mempunyai return value. Fungsi dibuat dengan menggunakan print syntax. Fungsi seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi. Fungsi disimpan di database yang bisa dipanggil dengan menggunakan perintah SQL statement. Fungsi bisa dihapus di database dengan menggunakan perintah drop syntax. Pada umumnya, Anda menggunakan prosedur untuk menampilkan sebuah aksi dan menggunakan fungsi untuk menghitung sebuah value. Gambaran praktikum pada materi ini. Pada praktikum materi ini terdiri dari beberapa topik di bawah ini. Membuat lokasi penyimpanan fungsi untuk mengquery tabel di database dan mengquery return value yang lebih spesifik agar bisa digunakan pada SQL statement. Untuk memasukkan baris baru dengan parameter tertentu ke dalam tabel di database digunakan sebagai default dari value sebuah parameter. Membuat fungsi penyimpanan dari SQL statement, serta membuat fungsi penyimpanan dari penyimpanan yang ada pada prosedur. Latihan soal. Buat fungsi fn-mon hire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai kerja karyawan. Dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Selain itu, beri informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data pada karyawan, nama, hire date, dan mon-hire dari tabel employees. Output yang diminta adalah seperti tabel di bawah ini. Berikut ini adalah sintak-sintak yang digunakan untuk membuat fungsi fn-mon hire. Di sini terdapat create or replace function fn-mon hire, hire date in employees.hire date, return varchar 2 is nama bulan, dan berikutnya. Nomor 2. Buat fungsi fn-info yang akan menampilkan informasi persentase kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikan. Untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%. Untuk kode departemen lainnya tidak diberikan kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data pada karyawan, nama dan info dari tabel employees. Berikut adalah contoh output yang diminta. Untuk membuat fungsi fn-info yang seperti yang diminta pada soal, bisa digunakan sintaks sebagai berikut ini. Sekian presentasi dari saya. Berikut tadi telah dijelaskan bagaimana praktikum 9 ini dijalankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.